Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas itu liputan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Pertama yaitu keramba jaring apung adalah wadah yang digunakan terbuat dari jaring dan terapung di air. Keramba ini biasanya ditempatkan di perairan yang luas seperti danau, waduk, sungai, selat dan teluk. KJA memiliki beberapa statistik, yaitu terbuat dari kerangka kayu, bambu, atau besi. Yang kedua, diapungkan menggunakan perampung. Yang ketiga, dilengkapi dengan jangkar atau pemberat di setiap sudutnya. Yang keempat, sistem keramba memungkinkan air keluar masuk dengan leluasa. KJA dapat digunakan untuk membudidayakan berbagai jenis ikan seperti ikan kakap, barongan, lobster, bandeng, dan cobia. Dalam proses budidaya, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah suhu, arus, kedalaman, dan salinitas air. Selain untuk membudidayakan ikan, KJA juga dapat digunakan untuk membudidayakan udang. Kekurangan dari KJA yang pertama, membutuhkan biaya yang besar untuk pembuatannya. Yang kedua, proses pembuatannya memakan waktu yang lama. Yang ketiga, perawatan yang sulit karena disebar bibit berbagai macam jenis ikan. Untuk kelebihan KJA, mempermudah proses penyortiran dan mempercepat proses pemanenan, menjaga benih dari predator lain, mengurangi tingkat penyebaran penyakit, dapat diterapkan pada semua spesies ikan, ideal diterapkan dari perairan terbuka. Selanjutnya, keramba jaring tancap atau KJT. Keramba jaring tancap adalah jaring kantung berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka kayu atau bambu yang ditancapkan ke dasar perairan. Kerangka kayu atau bambu tersebut ditancapkan rapat seperti pagar atau hanya dipasang bagian sudut kantung jaring. Keunggulan dari keramba jaring tancap ini, desainnya lebih mudah dan efisien dalam pembuatannya. Dan yang kedua, dana yang diperlukan untuk membuat keramba juga tidak terlalu besar karena tidak memerlukan pemberat atau pengapung yang biayanya mahal. Yang ketiga, pengoperasiannya mudah. Yang keempat, produktivitas lebih tinggi. Yang kelima, tidak memerlukan air yang terlalu dalam dan seperti keramba jaring apung. Yang keenam, banyak jenis ikan yang bisa dibudidayakan. Kendala yang dapat dialami dalam budidaya ikan di keramba jaring tancap. Yang pertama, cuaca buruk seperti angin kencang yang dapat membuat bambu patah dan merusak jaring. Yang kedua, eceng gondok yang dapat merusak jaring ikan. Yang ketiga, kondisi air yang dingin dan kadar oksigen kurang sehingga ikan tidak dapat beradaptasi dan mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.